Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, sarang kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala dan sarang-sarang kita berjuang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan selalu dan terus bersyukur hingga akhir hayat kita. Dan jangan sampai terbesit dalam hati kita untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, ugi sedaya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang istiqomah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Alhamdulillah kembali bisa bersilaturahim. Mugi-mugi dengan silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhai kita semua, melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita insyaallah. Dan dengan majelis ilmu ini moga-moga ya kita dari rumah ke masjid ya setiap pekan sekian kali panjenengan luar biasa. Itu seakan-akan ya menjadi satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqanil jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendengarkan ilmu, maka hakikatnya dia menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Bapak dan sekalian, mari kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di kesempatan yang lalu kita sudah sama-sama memulai di surah Al-Mudaththir dan kemarin sampai ayat yang ke-13. Laras ke Pak Nastain? 13 ya. Insyaallah berarti agak ragu nih. Ya insyaallah 13. Alhamdulillah malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pelan-pelan ya sampai ayat 30 ya. Kenapa kok enggak 31? Karena ayat 31 sangat panjang gitu ya. Baik. Jadi nanti insyaallah yang akan kita panjangkan adalah tadaburnya ya, tadabur terhadap makna ayat-ayat yang kita baca. Baik Bapak dan sekalian, kita awali dulu dengan sama-sama murojaah dari ayat 1 sampai 13 surah Al-Mudaththir dari kalimat isti'adzah ta'awud. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Alhamdulillah. Sampun. Ya, kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkar wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawahatun lil bashar. Alaiha 19. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahadtu lahu tamhida. Thumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sa'urhiquhu sa'uda. Innahu fakkar wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nadhar. Thumma abasa wa basar. Thumma
أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Alhamdulillah. Baik, kita baca sama-sama dari ayat 14. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahadtu lahu tamhidan thumma yatma'u an azid. Kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'udan innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Baik, kita baca dari ayat pertama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma idhin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Baik, masya Allah ya. Banyak pengucapan huruf ro di sini ya. Sekaligus kita melemaskan. Yang jelas mengucapkan huruf ro, ibu sekalian dan bapak sekalian. Jangan sampai kita menggunakan dialek Jawa ya. Kalau di dialek Jawa itu kan ya pasar ya pasar. Tapi kalau ya dialek Arab itu ro, pasar, gitu ya. Bukan pasar, tapi pasar gitu ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan, ro, ri, ru, dan pastikan bertemu dengan yaitu punggung lidah. Nah, punggung lidah. Jadi lidahnya agak nekuk gini, Pak. Jadi ini lidah nggih, lidah. Ini namanya perut lidah. Ya, seperti kita terlentang gitu ya. Ini perut lidah. Kemudian kalau ujung lidah ini kita tekuk, nah, ini bagian bawah ini namanya punggung lidah. Ketika kita mengucapkan huruf ro, bukan hanya ujungnya saja, tapi bagian punggung lidahnya ini juga kita sentuhkan dengan langit-langit. Ro, ya. Baik, kita baca bergantian. Kalau ta'awud panjenengan sambung basmalah. Dari ayat pertama sampai ayat 19. Sampai ayat 20, 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya ayyuhal muddaththir. Naik. Qum fa'anzir. Ya ayyuhal muddaththir. Jangan idgham, langsung idhar ya. Fa'anzir gitu ya. Sekali lagi. Ya ayyuhal muddaththir. Wa rabbaka fakabbir. Warrujza fahjur. Walirabbika fasbir. Fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir. ذرني ومن خلقت وحيدا وبنين شهودا ثم
يطمع أن أزيد سأرهقه صعودا فقتل كيف قدر ثم نظر ثم أدبر واستكبر إن هذا إلا قول البشر وما أدراك ما سقر لواحة للبشر. Baik, alhamdulillah, insyaallah ya semakin lancar. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian dibaca sama-sama dari ayat 1 sampai 30. Saya menyimak, ya. Jangan lupa diawali dengan nada turun ya. Ini jangan lupa lagi. Mari 1 2 3 ta'awud. Masya Allah, nggih, barafikum ya. Jadi Bapak dan sekalian, sekali lagi Al-Mudaththir ya, sebagaimana dalam riwayat yang terangkan oleh
para ulama dalam kitab-kitab tafsirnya, ya, al-mudaththir di sini adalah yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi Muhammad, ya, yaitu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk dan wujud asli daripada malaikat Jibril yang memenuhi, ya, langit dari ufuk timur sampai ufuk barat. Sosok yang dilihat oleh beliau ketika beliau di Gua Hira, maka beliau kemudian ketakutan, ya, dan beliau pulang ke rumah dan minta diselimuti dan dimotivasi, ya, oleh istrinya dan diselimuti oleh Khadijah. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai seorang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad yang sedang menggigil ketakutan setelah melihat wujud asli daripada malaikat Jibril yang sangat besar. Malaikat Jibril itu, ya, dari daun telinga sampai pundak itu antara masyriq wal maghrib, antara ujung barat sampai ujung timur. Malaikat Jibril memiliki 500 sayap. Dari ujung sayapnya sampai ke ujung berikutnya itu sepanjang barat sampai timur, ya, sangat besar sekali. Nggak tahu kalau kita lihat, ya, makhluk yang sangat besar di langit itu ya semaput. Itulah malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ditolak oleh penduduk Taif, malaikat Jibril menawarkan, Pak Maulan, ya, hai Muhammad, apakah engkau berkenan saya angkat ini gunung, saya timpahkan kepada penduduk Taif, ya. Jadi gunung bagi malaikat Jibril sangat enteng. Seperti cuma ngangkat kerikil, ya. Beliau sosok yang sangat besar. Makanya dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Kata Allah, dzi quwwatin, malaikat Jibril itu adalah sosok malaikat yang sangat kuat. 'Inda dzil 'arsy makin, malaikat Jibril ini sosok malaikat yang memiliki tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala yang punya arsy. Kum fa'anzir, bangkit dan sampaikan peringatan, sampaikan dakwah. Kemarin kita sudah sampaikan dakwah untuk diri kita sendiri, muhasabah, sampaikan dakwah kepada keluarga kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, dan sampaikanlah dakwah kepada keluarga terdekatmu. Itu yang paling penting tuh, ya kan? Itu yang paling penting. Bahkan dakwah kepada keluarga ini paling berat, ya. Kadang kita ngajari anak-anak orang, ngajarin keluarga orang itu lebih enteng, ya kan? Tapi kadang mengajari keluarga sendiri itu kadang nggak mampu. Angkat tangan Ustadz, ya, saya minta tolong Ustadz untuk ngajari, gitu, ya. Jadi luar biasa. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah peringatan atau dakwah kepada keluarga terdekatmu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Al-Tafsir menerangkan di antara makna ini adalah membersihkan diri daripada dosa. Secara zahir maknanya adalah pakaian yang kita pakai bersihkan. Ya, artinya seorang muslim harus mengenakan pakaian yang bersih dan suci, apalagi ketika sholat, ya. La tuqbalu sholatu bi ghairi tuhur, ya, wala shadaqatun min ghulul. Salat itu tidak akan diterima kalau kita belum suci, dan sedekah itu tidak akan diterima kalau hasil mencuri. Habis korupsi 1 miliar, kemudian sedekah ke masjid 10 juta, diterima nggak sedekahnya? Nggak diterima, hasil korupsi. Jadi memang Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kebersihan. Makanya, ya kan, semakin tinggi keimanan seorang, dia semakin cinta dengan kebersihan dan kerapian. Makanya alhamdulillah kalau kita lihat masjid Baitur Rahim ini, ya, alhamdulillah bersih. Berarti apa? Ini menunjukkan tingkatan kualitas keimanan masyarakatnya. Tingkatan keimanan takmirnya Pak Gofur, berarti imannya luar biasa. Karena apa? Benar-benar
menjaga kebersihan dan ketertiban masjid dan sekitarnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka satu semboyan yang harus kita ingat yaitu at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah cabang daripada keimanan, atau biasa yang kita kenal an-nadhafatu minal iman. Kemudian warrujza fahjur, dan dosa-dosa dan berhala fahjur, tinggalkan, hijrah. Ini Pak, di sini Allah menggunakan kata hijrah. Hijrah itu meninggalkan, ya kan? Kadang orang itu kalau sudah sering maksiat, ya kan, itu sulit sekali meninggalkan. Sangat sulit sekali meninggalkan, kecuali benar-benar apa? Niat hijrah. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar hijrah itu adalah mereka yang mampu hijrah, berpindah dan meninggalkan dari suatu kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Berhijrah daripada suatu maksiat yang sudah biasa dia lakukan menuju kebiasaan baik yang mungkin baru dia biasakan. Mungkin sebelumnya belum biasa membaca Quran, ya. Mungkin sebelumnya belum biasa one day one juice, ya. One day half juice. Kalau sekarang apa Pak di Masjid Baitur Rahim ini? One day berapa jus? One day one piece, ya. One week, oh gitu, ya. Satu minggu satu jus. Masya Allah, luar biasa ya. Moga-moga diberikan keistiqomahan ya buat Bapak dan sekalian yang ikut program yang sangat bagus dan mulia ini, dan moga-moga ya kita bisa saling mengapresiasi ya, dan moga-moga ini ada nanti takmir ini bisa memberikan apresiasi buat mereka yang istiqomah untuk menggerakkan program ini ya, karena ini gerakan Qur'ani ya, gerakan membumikan Quran, gerakan membumikan Al-Quran ya. Allah mengatakan apa? Wa qala rasulu, dan Rasul berkata, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh banyak sekali umatku nanti di akhir zaman yang apa? Hijrah dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran ya, mentala Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Nah, dengan gerakan one day one page atau one week one juice ini sangat bagus sekali. Ini adalah gerakan bukan hijrah daripada Al-Quran, tapi hijrah kepada Al-Quran, ya kan? Itu sampai Nabi itu curhat sama Allah. Wa qala rasulu, dan Rasul berkata, ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, naudzubillah ya, moga-moga kita tidak termasuk sebagian umat Nabi yang terlena dengan dunia, meninggalkan Al-Quran ya, tapi menjadi umat Nabi yang selalu kembali dan dekat dengan Al-Quran. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi warrujza fahjur. Al-muhajir, kata Nabi, orang yang benar-benar hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berjuang meninggalkan kebiasaan bermaksiat. Nggih Pak Gubernur nggih. Biasanya orang itu kalau nyun ngamputan Pak Gubernur, misalkan ini ada teman kita yang masih terbiasa judi Pak. Sekarang judi itu kan, judi ini ya sekarang naik apa namanya Pak, bukan hanya sekedar judi, judol. Judi online ya, 5.000 mungkin tidak terasa. Wah, 5.000 tatat. Jangan dikira 5.000 pun nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Pak, ya kan? Sampai di Mojokerto itu ada suami dibakar Pak sama istrinya, karena apa? 30% gajinya habis untuk judol. Nah, kok bisa Ustadz? Yang namanya judi itu adiktif. Adiktif itu apa? Candu. Hari ini belum menang, terus disuruh sama setan nyoba sampai habis Pak, sampai hutang dan sebagainya, ya kan? Nah, ini bahaya, ya kan? Bahaya sekali. Nah, itu orang kalau sudah tercandu judi, baik judi secara langsung maupun judi online, itu kalau enggak dia benar-benar niat hijrah sulit. Ya, tapi kalau dia benar-benar niat hijrah, dia tinggalkan dari kebiasaan judi menuju kebiasaan menabung
Ya, sedikit demi sedikit menuju kebiasaan apa? Bersedekah setiap subuh. Nah, itu luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang yang benar-benar hijrah itu adalah yang benar-benar berjuang hijrah meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik. Ini perintah Allah, fahjur. Maka siapapun termasuk saya dan panjenengan, kalau kita masih punya kebiasaan buruk apapun bentuknya, tidak perlu didefinisikan, karena kita punya ujian masing-masing gitu ya. Ada yang masih punya kebiasaan kasar sama istrinya, ada yang masih punya kebiasaan melawan suaminya, ada yang masih punya kebiasaan ya kalau punya hutang tidak pernah bayar. Nah, kalau ada yang punya kebiasaan apapun ya, ada yang punya kebiasaan kalau subuh langsung tidur nggak pernah baca Quran, itu pelan-pelan kita hijrahi, pelan-pelan kita tinggalkan. Itu jangan kemudian dengan alasan wis biasa Pak Ustadz. Jangan, kebiasaan buruk fahjur kata Allah, tinggalkan, hijrahlah. Ya kan? Setiap awal tahun hijriah kita diperingatkan kan, merayakan tahun hijriah supaya kita bisa lebih baik daripada tahun yang kemarin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-6, wala tamnun tastakthir. Dan jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad memberi sesuatu dengan niatan mendapatkan balasan imbalan yang lebih banyak. Ya kan? Jadi pamrih, Pak Gubernur nggih? Pamrih. Tapi ketika kita memberi, ketika kita bersedekah benar-benar karena Allah. Jangan mengharapkan balasan apapun kecuali semata mengharap wajah Allah. Di sini terangkan oleh para ulama, baik balasan dari manusia maupun balasan dari Allah. Saya kasih Pak Nastain ya mangga 1 karung supaya besok dikasih balasan duren 1 karung. Ini nggak boleh Pak, ya kan? Artinya nggak ikhlas tuh. Sudah, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Termasuk Ustadz, katanya saya dengar nih banyak ceramah, ya kan? Siapa yang bersedekah 1 kan nanti diberikan balasan 10 kali lipat. Ada juga ayat yang menerangkan siapa yang bersedekah 1 seperti menanam padi, nanti tumbuh 700 kali lipat. Berarti kalau saya sedekah pagi nih, sedekah kan ada gerakan salat subuh ya. Saya sedekah 10.000, nanti berarti baliknya berapa Pak? Kali 700 ya 700.000 ya. Bapak dan sekalian, biarlah Allah yang membalasnya, biarlah Allah yang melipat gandakannya, biarlah Allah yang menumbuhkannya, ya kan? Jangan sampai itu menjadi tujuan kita. Kalau bertumbuhnya ya atau berlipat-lipatnya balasan tersebut itu menjadi tujuan kita, maka disinilah ya akan merusak nilai sedekah. Tapi yang jelas setiap sedekah yang kita keluarkan, 1 pasti diterima, 1 pasti dilihat oleh Allah, 2 pasti diterima oleh Allah, 3 pasti ditumbuhkan oleh Allah, ya kan? Pasti membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghanguskan riba dan menumbuhkan sedekah. Ada yang sedekahnya ditumbuhkan 10 kali lipat, ada yang sedekahnya ditumbuhkan 700 kali lipat. Tapi jangan bayangkan dibalasnya itu berupa uang. Ya, kadang Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali lipat, 700 kali lipat dengan balasan yang lebih mulia daripada sekedar harta. Ya Pak ya. Kadang dibalas dengan kesehatan yang berkali lipat, dibalas dengan ketenangan hati yang berkali lipat. Itu. Nggih Pak Maulan nggih. Nah, jadi jangan dijadikan kotak-kotak amal yang ada di sekitar kita itu adalah sebagai alat untuk menggandakan harta, enggak ya, tapi disitulah amal kita, dan biarlah Allah menerima dan mengembangkannya. Terserah Allah kembangkan berapapun ya. Yang jelas nanti di akhirat pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya secara tunai. Itu enggak akan hilang.
Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyepelekan dan menyanyiakan kebaikan sekecil biji zarah pun yang kita lakukan. Nah, gitu. Bapak dan Ibu sekalian, sampai sini dulu ya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.